Hidup enak itu mudah. Badan sehat, damai bersama keluarga, kemudian ada yang bisa dimakan hari itu. Itu saja. Nah, yang membuat hidup ini ribet itu apa sebenarnya? Yang membuat hidup itu ribet, kebanyakan rencana dan kebanyakan kepingin. Itu saja. Terlalu banyak rencana, terlalu banyak yang diinginkan. Lihat iklan sana, ingin. Lihat tetangga memiliki ini, ingin. Lihat tetangga memiliki itu, ingin. Itu sebenarnya membuat hidup tuh jadi ribet itu. Wah, saya ini susah. Sebenarnya kita ini dipimpong oleh iklan-iklan dunia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat subuh namakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita afiah, kesehatan, kedamaian hati yang tenang, bisa beriktikaf di majelis yang mulia ini, bisa beriktikaf di masjid ini, duduk di majelis yang mulia. Maka hakikatnya ini anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi wa lailihi faka'annama huyizat lahu dunya." Barang siapa yang pagi-pagi bangun dalam keadaan aman, tenang bersama keluarganya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, enggak sakit, wa lahu qutu yaumihi wa lailihi, dan dia memiliki makanan yang untuk disantap hari itu, faka'annama huyizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia ini digiring hanya untuk dia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tafrijul Qurub itu diceritakan ada seorang raja yang dia ini sakit. Sakitnya ini agak sedikit memalukan untuk seorang raja. Apa sakitnya? Seminggu nggak bisa kentut, hingga perutnya itu kembung dan badannya itu membiru. Maka seluruh tabib-tabib yang ada di negeri itu diundang ke istana untuk mengobati raja ini. Akan tetapi semua tidak ada hasilnya. Maka akhirnya keluarga kerajaan buat sayembara. Sayembaranya itu di situ tertulis, barang siapa yang bisa menyembuhkan raja, maka singgasana kerajaan ini akan diberikan kepada dia. Maka itu selebaran itu disebar di pasar-pasar, di jalan-jalan, ditempel di dinding-dinding. Maka ada orang soleh kebetulan lewat depan istana. Maka dia membaca itu iklan itu, barang siapa yang bisa menyembuhkan sakitnya raja, maka akan diberikan kerajaan ini kepada dia. Maka orang soleh itu dalam hatinya, wah ini kesempatan saya berbuat baik ini. Maka dia masuk istana. Maka keluarga kerajaan mengatakan, "Tuan tabib?" "Bukan, tapi siapa tahu saya bisa menyembuhkan tuan raja." Maka dibawalah ke kamar raja. Maka beliau mendapati raja ini badannya sudah membiru, nafasnya sudah tersengal-sengal, sudah mau mati ini. Maka tangan beliau itu diletakkan di atas perut raja. Kemudian beliau membaca doa. Seketika itu juga perutnya yang kembung itu kempes, kentut. Akhirnya setelah seminggu tertahan, kentut nih tuan raja. Maka orang-orang yang di sekitarnya itu langsung nutup hidung. Bayangkan saja seminggu nggak keluar. Maka lambat laun wajahnya raja ini
sudah mulai pulih, sudah nampak pulih, maka raja ini bilang kepada orang soleh itu, Tuan, mari saya gandeng tanganmu, saya antarkan Tuan ke atas singgasana saya. Maka orang soleh ini mengatakan, maaf Tuan Raja, bagaimana mungkin saya menerima kerajaan yang harganya itu sama dengan kentutnya Tuan tadi. Tapi kalau Tuan Raja mau, Tuan saya akan berikan beberapa nasihat yang seandainya Tuan pegang nasihat tersebut, Tuan ini akan merasa hidup damai. Apa itu? Kata Tuan Raja. Maka orang soleh itu mengatakan, nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha fi sirbihi aminan wa fi jasadihi mu'afan wa lahu qutu yaumihi wa lailihi faka'annama huyizat lahu dunya. Barang siapa pagi-pagi bangun dalam keadaan damai bersama keluarganya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, walahu qutu yaumihi wa lailihi, dan ada yang dimakan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah disiapkan untuk orang itu. Jadi sebenarnya mau berkuasa itu gampang, hidup enak itu mudah. Badan sehat, damai bersama keluarga, kemudian ada yang bisa dimakan hari itu saja. Nah, yang membuat hidup ini ribet itu apa sebenarnya? Yang membuat hidup itu ribet, kebanyakan rencana dan kebanyakan kepingin, itu saja. Terlalu banyak rencana, terlalu banyak yang diinginkan. Lihat iklan sana, ingin. Lihat tetangga memiliki ini, ingin. Lihat tetangga memiliki itu, ingin. Itu sebenarnya membuat hidup tuh jadi ribet itu. Wah, saya ini susah. Sebenarnya kita ini dipimpong oleh iklan-iklan dunia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu simpel sekali hidupnya. Kadang ada sebagian dari kita, iya, enggak kepingin, tapi kan juga untuk takaza. Ya kan bisa untuk takaza. Sebenarnya apa yang kita nikmati hari ini, kita tidak pernah mengira kita nikmati hari ini. Nanti kita tadi sahur, apakah 2 jam atau 5 jam sebelum apa yang kita santap sahur kita pernah rencanakan? Tidak. Apa yang kita akan nikmati ketika berbuka nanti juga kita tidak mengira. Kita tidak pernah mengira tentunya istri itu buatkan kopi, ya, tersenyum. Juga kita tidak pernah mengira tentunya dia marah. Sebabnya juga apa nggak tahu. Maka kebanyakan yang terjadi di dunia ini kita tidak pernah kira. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa itu adalah orang yang menyerahkan seluruh urusan hidupnya dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki bagaimana? Allah Subhanahu wa taala suka memberi rezeki kepada hamba-hambanya yang istimewa dengan cara tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari seluruh persoalan dia. Artinya apa? Orang takwa itu selalu punya masalah, tapi masalahnya selalu ada jalan keluarnya. Ada orang itu jalan keluar hidupnya itu buntu. Nah, kalau orang bertakwa selalu punya jalan keluar dalam hidupnya. Dan rizkinya itu aneh, min haitsu la yahtasib. Enggak pernah disangka-sangka. Memang enggak disangka-sangka karena enggak direncana, datang begitu saja. Maka di rumah Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaannya itu simpel saja. Bila hatinya itu terpaut dengan Allah dan Rasulnya. Diibaratkan ada seseorang duduk di pinggir kali. Duduk di pinggir kali bawa kitab, bawa buku. Duduk di pinggir kali, dia ini mancing. Mancingnya itu aneh. Itu jempolnya itu diikatkan tali pancing, kailnya dilempar ke pinggir sungai. Terus buka buku, baca. Jadi cuma diikat di jempolnya. Maka ada orang lewat.
Maka orang itu menegur, tanya, "Kamu lagi ngapain?" "Mancing sambil baca buku." "Mancing? Ini bukan mancing. Masa mancing ngikat kailnya itu ke jempol? Kalau begitu kamu nggak akan dapat ikan." "Loh, memangnya bagaimana caranya biar saya dapat ikan?" "Ya kamu harus beli alat pancing yang lengkap. Kamu agak ke tengah sedikit, di situ ada ikan. Kalau di pinggir nggak ada ikan." "Lah kalau saya beli pancing, kemudian saya bisa menjangkau agak ke tengah, dapat ikan, terus kenapa?" "Ya kamu bisa dapat ikan, kamu bisa jual, dapat uang." "Kalau saya dapat ikan kemudian saya jual dapat uang, terus kenapa?" "Ya kamu bisa gunakan uang itu untuk beli pancing agak banyak, jangan satu. Kamu bisa jejer 3. Kalau saya punya pancing 3, saya jejer semua, terus kenapa?" "Ya mestinya kamu dapat ikan lebih banyak." "Kalau saya dapat ikan lebih banyak, terus kenapa?" "Ya jelas kamu uangnya lebih banyak. Kalau uang saya lebih banyak, terus kenapa?" "Ya kamu gak usah beli pancing, beli perahu, lebih ke tengah, ikannya lebih besar." "Kalau saya punya uang banyak, beli perahu, terus kenapa?" "Ya kamu bisa beli perahu lebih banyak lagi." "Kalau saya punya perahu lebih banyak lagi, terus kenapa?" "Ya mestinya uang kamu tambah banyak." "Kalau uang saya sudah tambah banyak, terus kenapa?" "Ya kamu gak usah kerja, suruh aja pegawai-pegawai kamu yang nyari ikan. Kamu tinggal duduk-duduk di rumah, santai, angkat kaki." "Kalau saya sudah punya pekerja, kemudian saya duduk di rumah, terus kenapa?" "Ya sudah, selesai. Tenang sudah kalau sudah begitu." "Kalau saya sudah tenang, terus kenapa?" "Ya sudah, selesai itu." Maka dia mengatakan, "Kamu itu nyari tenang itu kok muter-muter. Sekarang ini dengan jempol saya mancing sambil buka kitab, saya sekarang sudah tenang. Kamu terlalu berbelit-belit mencari ketenangan. Sekarang ini saya sudah tenang." Nah, orang beriman itu ketika dirinya ada di majelis-majelis ilmu, ketika dirinya iktikaf di masjid, ketika dirinya itu berjuang di jalan Allah, ketika itulah dia tenang. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tahap akhir kehidupan kita sebagai anak manusia ini adalah surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu terbagi menjadi 2 aja. Ada golongan orang-orang baik, ada golongan orang-orang buruk. Itu saja. Jadi surga itu telah jadi, neraka itu telah jadi, dan orang-orang yang mengisi 2 tempat ini pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hakikatnya, kita yang duduk di sini atau yang ada di luar sana, aslinya itu adalah penduduk surga atau neraka yang sedang keliaran di muka bumi ini. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga, berarti telah menakdirkan orang-orang baik untuk mengisi tempat ini. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan orang-orang baik, maka orang-orang baik itu ada ciri-cirinya. Orang itu bila ditakdirkan baik oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pikirannya baik, teman-temannya baik, seleranya baik, majelisnya baik, jodohnya baik, rizkinya baik, usahanya baik, kematiannya baik, dan berakhir di tempat yang paling baik, yaitu surga. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah buruk juga demikian. Pikirannya buruk, hatinya buruk, ucapannya buruk, teman-temannya buruk, jodohnya buruk, usahanya buruk, rizkinya buruk, kematiannya buruk, dan berakhir di tempat yang paling buruk, yaitu neraka. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, cerita skenario hidup manusia itu hanya itu saja. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ukur sejauh mana keterpautan kita dengan hal-hal yang baik. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada orang itu dijadikan oleh Allah mudah sekali menyambut kebaikan.
Ada orang itu berat sekali dalam menyambut kebaikan. Nanti ketika di akhir majelis nanti ada takaza. Ada itu orang itu tangannya tiba-tiba naik sendiri tuh. Insya Allah gitu. Nah, berarti ini orang itu memang dimudahkan, dibuka jalan kebaikan oleh Allah selebar-lebarnya. Ada yang di dalam majelis baik itu, ya nauzubillah mungkin ngantuk begitu, wallahu alam. Maka di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hadis riwayat Imam Tirmizi, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat satu majelis taklim, buat majelis di masjid. Maka dari arah belakang itu ada yang terlambat itu. Terlambat datang, nerobos masuk ke tengah-tengah majelis. Kemudian ada orang berikutnya datang, malu-malu, terus duduk di belakang. Kemudian berikutnya orang ketiga lewat, lihat-lihat, terus pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar mengenai tiga orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi saudara kalian yang menerobos masuk dari belakang ke tengah-tengah majelis, dia tengah menerobos rahmat Allah. Tadi yang datang terlambat, duduk di belakang malu-malu, Allah malu mengazab dia. Yang tadi cuma lihat-lihat terus pergi, Allah juga tidak sudi dengan dia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita itu merasa baik, tapi keterpautan hati kita kepada hal-hal yang baik itu sejauh mana? Kita harus ukur. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada orang itu hatinya itu terpaut kuat dengan kebaikan. Hingga seakan-akan itu di dalam pikirannya, cita-citanya, ucapannya hanya yang baik-baik saja. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya orang baik itu hatinya terpaut dengan orang-orang baik. Diajak ke majelis yang buruk itu berat. Tidak betah dia. Berkumpul dengan orang-orang soleh, itu menjadi kesukaan dia. Duduk di majelis-majelis ilmu, bagaimana orang-orang baik itu nanti di surga, sifat-sifatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada munasabah di antara, ada kesesuaian sifat-sifat ahli surga yang mereka ini sebelum masuk surga di dunia itu sama. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat ahli surga. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama. Mereka tidak pernah mendengar kata-kata yang lagha, yang sia-sia, atau kata-kata yang mengandung dosa. Yang ada di sana itu salaman salama. Ketemu satu sama lain, assalamualaikum. Nah, ini ahli surga. Sebelum berangkat ke surga, sifat-sifat ahli surga itu sudah nampak di dunia ini. Diajak ngerasani itu nggak mau. Bicara yang kotor, yang jelek itu tidak bisa. Bisanya apa? Assalamualaikum. Nah, itu aja bisanya tuh. Itu ciri ahli surga yang ada di dunia ini. Di antara sifat mereka disebutkan dalam Al-Qur'an, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap diberi nikmat selalu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu pula ahli neraka. Di neraka itu isinya bertengkar. Goro-goro kowe ngejak aku. Jadi begini saya ini. Akan selalu seperti itu. Maka di dunia sebelum mereka kumpul di neraka, ya juga bertengkar terus di dunia ini. Tengkar saja. Khilaf, berselisih. Ya. Itu sebenarnya sifat-sifat ahli neraka. Begitu juga wanita-wanitanya. Di dalam surga itu Allah sifati bagaimana sifat wanita-wanita ahli surga. Fihinna qasiratut tarf. Wanita-wanita ahli surga itu membatasi mata mereka hanya melihat suami mereka saja. Tidak jelalatan ke sana kemari. Nah, sebelum wanita-wanita ahli surga ini ke surga, di dunia ini juga seperti itu sifatnya. Mereka hanya memandang suami-suaminya saja. Enggak online terus itu enggak. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala ada munasabah, ada kesesuaian. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Nah, sejauh mana hati kita ini terpaut dengan kebaikan, sebenarnya kebaikan itu akan terus dibawa ke surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma." Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, kelak sampai di akhirat tetap buta hatinya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, keterpautan hati setiap manusia ini kepada kebaikan atau keburukan menunjukkan dia itu orang baik atau orang buruk. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, hati ini bila terpaut dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, menunjukkan orang ini masih ada jatah kebaikan untuk dia. Tapi bila hati ini sudah tidak terpaut dengan orang-orang soleh, ini bahaya. Nah, orang soleh itu seperti apa, Pak? Para ulama mengatakan orang soleh itu ada dua. Ada orang soleh yang masyhur, ada orang soleh yang mastur. Ada orang soleh itu terkenal kesolehannya. Nah, maka kita sudah tahu bagaimana sikap kita yang layak beradab kepada mereka. Tapi ada orang soleh yang mastur, yang tertutup. Mungkin dia ada di sekitar kita, tapi dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam umatku ini ada beberapa orang, rajulun as'asa wa akbar, law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ada beberapa orang dalam umatku ini penampilannya itu as'asa wa akbar, compang-camping, berdebu, ya. Tidak ngawai penampilannya itu. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrah, sekali dia bersumpah atas nama Allah, apa yang dia inginkan itu diberi oleh Allah. Orangnya sederhana, kelunu, hati-hati tuh, jangan Allah iki konco, enggak. Maka dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di antara sekian banyak maksiat-maksiat hambanya. Kadang ada orang itu karena berbuat kesalahan sedikit langsung dapat azab. Karena kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala letakkan murkanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di antara sekian banyak amal perbuatan hambanya. Supaya kita tidak boleh meremehkan amal-amal yang baik walaupun kecil, dan kita tidak boleh meremehkan maksiat walaupun kita anggap kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasihnya di antara sekian banyak hamba-hambanya. Karena kita tidak tahu mana orang soleh yang mastur itu, maka kita harus hormati seluruh umat Islam. Karena kita tidak tahu. Itu di Baghdad itu. Di Baghdad itu pernah terjadi kemarau panjang. Kemarau panjang di mana-mana kering kerontang. Hingga ketika itu ulama menyerukan supaya seluruh masyarakat Baghdad, orang awamnya, ulamanya, tokohnya kumpul di lapangan sholat istisqa. Maka ketika mereka sholat istisqa, mereka berdoa di situ, munajat kepada Allah, tadarruk kepada Allah, menangis kepada Allah, minta hujan. Setelah selesai sholat istisqa, berdoa, ada salah satu jamaah itu pulang. Dalam perjalanan pulang habis sholat istisqa, dia mampir ke sebuah masjid. Ternyata dia dalam masjid itu melihat ada seorang budak hitam. Seorang budak berkulit hitam di pojok masjid. Di pojok masjid budak ini berdoa. Doanya itu aneh. Doanya itu seraya dia mengangkat tangannya, menundukkan kepalanya, dia mengatakan, "Ya Allah, atas nama cintamu kepadaku, turunkan hujan sebelum aku angkat kepalaku dari doaku ini." Ketika kepalanya diangkat, langsung hujan. Maka orang ini lihat, Masya Allah, ini ternyata orang luar biasa. Ini siapa orang ini? Itu di Baghdad kumpul para tokoh, alim ulama, doa bersama. Itu doa dia sendiri sudah mustajab, ini siapa dia? Maka ketika budak itu pulang, dibuntuti. Dibuntuti ternyata milik seorang saudagar.
Maka dia segera pulang ke rumah, ambil uang. Setelah ambil uang dia kembali ke rumah saudagar itu. Kemudian tanya, "Tuan punya budak?" "Banyak," katanya. "Ada yang mau dijual enggak?" "Ya, silakan kalau mau beli." "Boleh dikeluarkan?" "Oh, dijejer itu. Pilih yang mana kamu budak saya?" Dilihat satu-satu, "Loh kok enggak ada? Ada yang lain enggak?" "Ada, jelek-jelek," katanya. "Jelek-jelek. Apa mau kamu yang jelek? Keluarkan saja." Ketika dijejer itu, ternyata nampak budak yang dia temui di masjid itu. Maka dia mengatakan, "Saya beli yang ini Tuan." "Kamu enggak menyesal beli dia ini?" "Enggak Tuan, saya beli dia." Maka ditanya harganya berapa, akhirnya dia beli. Maka tuannya mengatakan, "Kamu sekarang sudah menjadi milik tuanmu yang baru ini." Maka dia pun pulang membawa budak baru ini. Di tengah perjalanan budak ini tanya kepada tuannya, "Tuan, maaf saya mau tanya, kenapa Tuan membeli saya?" Maka dia menjawab, "Enggak ada apa-apa, saya ingin beli kamu, memang saya ingin membeli kamu." Maka jalan lagi, di tengah jalan tanya lagi, "Tuan, kenapa Tuan membeli saya?" Maka tuannya mengatakan, enggak ada hal yang mendorong saya untuk membeli kamu. Saya memang ingin membeli kamu aja." Ketiga kalinya dia bertanya, "Tuan, kenapa Tuan membeli saya?" Maka akhirnya dijawab, "Suatu ketika saya ini mampir ke sebuah masjid setelah sholat istisqa di Baghdad. Maka saya melihat kamu ada di pojok masjid berdoa. Kamu berdoa, 'Ya Allah, atas nama cintamu kepadaku, turunkan hujan sebelum aku angkat kepalaku dari doaku ini.' Langsung turun hujan. Ketika itulah aku yakin kamu ini bukan orang sembarangan." Maka ketika dia mendengar alasan tuannya tadi, tiba-tiba langkah kaki dia berhenti. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit. Dia mengatakan, "Ya Allah, ternyata hubungan cinta kita sudah ada yang tahu. Kalau begitu ambil saya sekarang ya Allah." Maka budak tadi tersungkur mati seketika itu juga. Ada orang-orang yang kita tidak tahu. Kita hormati semua saudara muslim kita. Siapa tahu itu orang-orang yang mempunyai derajat di sisi Allah. Kita minta doa kepada siapa saja. Kita dilanda persoalan apa saja, persoalan negara, persoalan ekonomi, kita selalu minta doa, menghormati, adab kepada seluruh umat Islam. Siapa tahu dengan berkah kita menyenangkan hatinya, kita mendapat keberkahan, mustajabnya doa karena kita pernah berbuat baik dengan orang-orang soleh. Wah, masa iki bahaya itu. Dia itu enggak ngawai. Tidak boleh seperti itu. Terkadang orang itu saking lugunya justru malah mustajab doanya. Kalau terlalu pakai rencana doa itu, apalagi doanya online, sudah jelas itu. Itu Imam Ibnu Arabi itu bercerita. Itu Mekah itu kan kota. Mekah itu kota sentral. Nah, biasanya ada orang-orang Arabi. Orang Arabi itu orang pedalaman, keluar ke Mekah datang. Nah, biasanya itu kalau ada orang-orang kampung, orang-orang udik itu datang ke Mekah, dikerjain sama orang-orang Mekah karena mereka ini lugu-lugu. Nah, maka ada satu orang Arabi datang ke Mekah. Ketika sampai di Masjidil Haram, dia tawaf. Setelah tawaf 7 kali, sama orang-orang Mekah, orang-orang kota itu dikerjain. Kamu dari mana? Saya dari Bani Mudlij, pedalaman sana. Oh, tadi kamu habis apain? Tawaf. Kamu dapat sertifikat nggak dari langit? Itkum minan nar, bebas dari neraka? Enggak. Oh, kita yang tawaf dapat semua. Dikerjain. Masa dapat semua? Iya dapat semua. Kamu nggak dapat? Enggak. Oh, kasihan kamu. Maka dia ulang tawaf sambil nangis. Ya Allah, semua orang dapat, tinggal saya yang nggak dapat ya Allah. Tapi tiba-tiba itu turun kertas dari langit, tertulis itkum minan nar. Dan ulama-ulama berkumpul ketika itu. Lihat di kertas itu, kertasnya itu aneh. Kalau dilihat ke arah selatan, tulisannya itu berubah ke arah selatan. Kalau dilihat ke arah timur, berbalik itu tulisannya ke arah timur. Nah, ya orang itu kadang saking lugunya, itu kadang bahaya juga itu.
Maka kita menjaga hati seluruh saudara muslim kita. Jangan sampai kita menyakiti hati saudara muslim kita. Ini cirinya orang baik. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Hatim Al-A'sam. Beliau dipanggil A'sam. Al-A'sam itu artinya budek, ya. Tuli, nggak bisa dengar. Kenapa beliau dipanggil A'sam? Padahal beliau tidak tuli. Mengapa sebabnya? Suatu hari ada seorang wanita sowan kepada beliau ini. Tengah sowan, assalamualaikum. Tuan, saya ini mau mengutarakan masalah saya. Selesai ngomong, kentut dia. Bayangkan saja, perempuan itu dasarnya pemalu, kentut di depan ulama besar. Maka langsung wajahnya itu memerah, menahan malunya. Maka Imam Hatim Al-A'sam melihat dia malu, maka beliau mengatakan, irfa'i sautaki, keraskan suaramu, saya enggak dengar. Maka dia mengatakan, Tuan, saya kesini mau sowan, saya punya masalah. Irfa'i sautaki, keraskan lagi suaramu, saya enggak dengar. Teriak lagi, Tuhan. Maka ketika itu wajahnya yang tadi merah itu berseri. Mungkin dalam pikirannya itu, suara saja yang keras begini nggak dengar, apalagi cuma kentut saya tadi. Nggak dengar insya Allah. Untuk menjaga hati seorang wanita, beliau pura-pura tuli seumur hidup sampai wanita itu wafat. Kalau cuman di situ saja pura-pura tuli, ternyata besoknya biasa, berarti perempuannya mesti bilang, wah kemarin tuh cuman pura-pura. Ini enggak, tapi beliau rela berpura-pura tuli, bahkan mendapat julukan Al-A'sam, si tuli, padahal enggak tuli. Seperti itu orang-orang soleh dulu menjaga hati saudara muslim. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hati itu sudah baik, tidak ada peluang untuk buruk, itu tidak ada. Maka kita sekarang ukur hati kita. Bagaimana hati kita ini kita jaga, jangan sampai kita menyakiti seluruh hamba Allah, baik itu manusia maupun itu binatang. Apa binatang masa nggak boleh Pak? Kan binatang apa ya ada walinya juga? Ya nggak tahu juga. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu cerita pada zaman Nabi Sulaiman pernah terjadi kemarau panjang. Maka Nabi Sulaiman menyuruh Bani Israel, umatnya, untuk keluar sholat istisqa, berdoa kepada Allah. Tengah perjalanan Nabi Sulaiman lihat semut kebalik, ya. Semut kebalik, itu kakinya menghadap ke atas semua, gerak. Semut itu bilang, ya Allah, engkau telah menciptakan hamba-hambamu pendosa, akhirnya kemarau begini, kami semut jadi kena imbasnya. Ya Allah, selamatkan kami bangsa semut, turunkan hujan. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, balik, cukup, gak jadi sholat istisqanya. Sudah ada hamba Allah selain kalian yang diijabahi oleh Allah. Langsung seketika itu turun hujan. Jadi semut juga bisa juga doa itu. Makanya jangan menyakiti seluruh makhluk Allah. Kita sayangi semua. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terakhir, di antara cirinya orang itu baik, tidak mau baik sendiri. Itu sudah menjadi sunatullah. Sebagaimana orang buruk gak mau buruk sendiri. Orang itu kalau ada majelis rokok gitu ya, ada kok satu yang gak bisa ngerokok, oh cobalah satu sedotan saja. Aku wis mumet iki Kang. Wis iku awal-awal ae. Wis to aku sing nanggung. Pokoknya itu nggak akan selalu ngajak-ngajak, selalu seperti itu, sudah sunnatullah. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau dapat belanja harga murah itu nggak akan bisa diam. Dia selalu cerita ke tetangganya, berapa harganya kulkas itu? Sekian. Wah kemarin saya beli di sana itu lebih murah. Kamu beli berambangnya di mana? Di sana. Di sana itu lebih murah. Apa yang dia merasa beruntung, dia akan selalu berbagi. Karena orang itu tidak mau beruntung sendiri, dia ingin berbagi. Orang buruk juga tidak mau buruk sendiri, dia akan ajak-ajak orang itu untuk buruk seperti dia. Sudah menjadi sunatullah, orang baik itu juga tidak akan mau diam.
Dia tidak ingin baik sendiri, pasti ngajak orang itu baik. Maka kalau ada orang ngaku baik tapi dinikmati sendiri kebaikannya, itu bukan hakikat orang baik. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita punya tetangga, kita punya saudara muslim, kita punya saudara-saudara, kerabat. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dakwah ini kepada kita. Kemudian kita diam tidak mengajak mereka, ini namanya belum dai, belum. Karena cirinya orang itu mendapat nikmat kebaikan, dia selalu cerita-cerita baik. Masya Allah, saya itu Pak, setelah keluar 3 hari itu, Masya Allah, dada saya ini rasanya tuh lapang sekali. Saya itu ingin merubah kebiasaan buruk istri saya. Itu gak bisa dulu itu. Apa emangnya kebiasaan buruk istri? Masuk rumah cemberut, itu gak bisa saya hilangkan. Semua saya sudah konsultasi kepada ahli psikologi, itu gak bisa. Setelah keluar Masturo 3 hari, Masya Allah, senyum sendiri. Tidur pun bisa senyum istri saya. Nah, selesai persoalan saya semua. Nah, cerita terus itu, nggak akan bisa dibendung. Itulah orang baik itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, nah kita ini belajar baik, ya. Karena sesuatu itu awalnya itu sebenarnya latihan-latihan aja, dibuat-buat, coba-coba, terasa enak, terus. Sebagaimana keburukan, awalnya coba-coba. Orang ngerokok itu nggak ada langsung enak, gitu langsung enak itu nggak ada, mesti pusing. Karena pusingnya ditahan, akhirnya enak. Kebaikan juga begitu, awal-awalnya berat, tapi karena kuat nahan, akhirnya enak, nggak bisa ditinggalkan. Awalnya berat 3 hari itu, Masya Allah, rasanya tuh istri tuh ingin dipangku 24 jam. 3 hari itu berat sekali. Tapi ketika sudah istiqomah dan dia lalui dengan baik, gak bayar nisab tuh berat rasanya, nikmat rasanya. Sudah seperti itu. Awalnya itu dipaksa-paksa, dicoba-coba, bahkan kata sebagian ulama pura-pura. Jadi orang itu awalnya itu pura-pura aja. Pokoknya nanti kalau pas siapa 4 bulan, pura-pura aja angkat tangan gitu aja, pura-pura. Insyaallah gitu, pura-pura nyatet gitu. Nanti juga tim taskil pura-pura naskil. Nanti jadi beneran itu nanti. Nah, awalnya itu juga begitu-gitu aja. Maka saya pernah dengar itu ceramahnya siapa? Kiai Imron Jamil itu. Kiai Imron Jamil, beliau itu cerita. Beliau cerita ada maling di Masjidil Haram, nyopet. Setelah nyopet dikejar oleh masyarakat, mau ditangkap itu. Lari, kebetulan lewat di Masjidil Haram. Di depan Masjidil Haram itu ada tulisan man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk aman. Masuk dia. Maka yang ngejar itu berhenti depan pintu, karena maling kalau sudah masuk Masjidil Haram gak boleh dikejar. Diam. Alhamdulillah berkah nyopet di pinggir masjid. Coba gak sampai masjid itu keroyok mati saya. Alhamdulillah. Maka dia duduk-duduk di masjid itu. Dia bilang dalam hati, resiko jadi pencopet ini berat sekali. Ngambil dompet orang ya kalau ada isinya, digebukin ternyata nggak ada isinya. Wah berat jadi pencopet. Maka dia lihat di situ ada ulama-ulama, ada syekh-syekh buat majelis. Syekh itu ditanya jawab, tanya jawab. Nanti gelar serban, nanti orang-orang yang ngumpul itu naruh duit itu di atas serban itu. Nanti syekhnya pulang bawa duit. Maka enak sekali. Duduk-duduk, jawab-jawab, bawa pulang uang. Wah, enak jadi ulama tuh ya. Cuman gitu aja dulu awalnya. Enak jadi ulama. Duduk-duduk, jawab, dapat uang. Maka akhirnya dia, gimana caranya biar saya jadi syekh seperti ini? Maka dia berpikir, mungkin ini copet pinter mungkin, gak tahu lah. Maka dia ini pulang ke rumah, beli jubah, pakai serban besar, datang masjid. Pengumuman, ini ada syekh baru, kumpul. Maka orang-orang kumpul, ya ada syekh baru nih. Maaf semuanya, kalian boleh tanya apa saja saya akan jawab. Tapi saya berbeda dengan ulama-ulama yang ada di sini. Saya menjawab nggak langsung. Terus gimana? Setiap pertanyaan kalian saya akan catat. Besok kalian yang bertanya hadir lagi di sini, saya akan jawab. Saya butuh kaji dalam kitab biar tahqiq. Oh ini lain ini.
Syekh ini kok beda ini? Ya, kamu tanya apa? Tanya, tulis. Kamu lagi tanya apa? Pulang. Akhirnya dia sowan kepada Syekh itu. Syekh, ini ada pertanyaan jawabannya Pak, ditulis sama dia. Sowan lagi ke sana tanya, terus tulis itu. Dalilnya apa sih? Dalilnya hadisnya. Sahih enggak? Sahih. Tulis semua. Besoknya datang ke masjid. Siapa yang tanya masalah ini kemarin? Saya. Jawabannya dalam kitab ini, juz sekian, halaman sekian, begini. Dalilnya ini. Masya Allah. Lain ini. Akhirnya orang-orang naruh duit di situ. Wah, ini dapat uang saya. Sebelum bubarkan majelis, ada yang tanya, saya akan catat. Karena bertahun-tahun seperti itu, akhirnya jadi ulama betulan. Awalnya cuma pura-pura. Jadi pertama kali itu pura-pura lah. Pura-pura. Kalau pura-pura dalam iman namanya munafik. Tapi kalau pura-pura dalam amal itu kebaikan namanya. Maka Nabi SAW bersabda, bila kalian baca Quran, pura-puralah menangis. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka pura-pura nangis. Ya. Ditangis-tangisi, ya. Disedih-sedihkan. Itu ada nilainya kalau dalam amal. Tapi kalau dalam iman, munafik namanya. Maka dari Allah Subhanahu wa taala atas pentingnya masalah ini siap-siap takazam 4 bulan, 40 hari, 3 hari pura-pura aja dulu. Nah, insyaallah. Nah, berdiri insyaallah. Taqabbalallah, tafadhal. Taqabbalallah. Ini di penghujung bulan Ramadan ini kita tutup iktikaf kita 3 hari mungkin. Semoga majelis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.